Saya sebagai pemimpin, kalau pemimpinnya nggak semangat, gimana nak mbaknya? Mbah Surono itu melihat waktu itu letusan Gunung Kelut itu bukan sebagai musibah. Kita ini kadang-kadang begini loh, kita ini seringkali merasa hebat gitu ya. Tapi hebat itu ketika dikompar dengan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di podcast Golkar Sidoarjo TV, Golkar Sidoarjo Level Up. Seperti biasa, Golkar Sidoarjo TV selalu menghadirkan tokoh-tokoh hebat yang selalu memberi kita inspiratif, menjadikan kisah story yang bisa menjadi tauladan kita. Nah, kali ini profil yang mau kita angkat, ini tamu yang saya pikir sungguh luar biasa. Pandemi kemarin memang memberikan catatan kelam, banyak duka, tapi ada breaksetnya. Ada sisi terangnya, banyak bermunculan tokoh-tokoh yang memberi kita inspiratif, memberi kita tauladan luar biasa. Beliau ini saya pikir sangat sangat well educated dengan dunia digital, dengan gayanya, dengan idenya, dengan inovasinya. Pandemi kemarin selalu memberikan ide-ide segar, inovatif, sehingga aksi-aksi sosial kemanusiaan bisa berjalan seiringan untuk bergandengan tangan menyelesaikan persoalan pandemi. Beliau itu waktu itu sebagai ketua Lasismu Jawa Timur. Nah, sekarang beliau sudah menjadi ketua PDM Muhammadiyah Sidoarjo. Ini ada Ustadz Zainul Muslimin. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya lengkapnya ada. Saya buka ya. Ada dokter hewan ya. Ya. Apunten ya. Iya, dokter hewan saya. Saya itu kalau cerita ini tampak mengurangi rasa hormat Mungkin teman-teman di. Mungkin memang banyak yang ragu gitu ya. Karena dokter hewan gitu. Kemudian ngurusi kemanusiaan. Lasismu itu kan nggak linear. Jadi orang ragu gitu. Gitu. Bener apa enggak gitu. Bahkan titik nyambungnya di mana korelasinya itu? Makanya justru ini banyak orang yang kemudian mengganti. Ya. Jadi daerah itu diganti dengan dokter haji. Oh. Mungkin supaya nyambung dengan aksi-aksi yang kita lakukan. Jadi masih berpraktek, Dok? Ya, masih berpraktek. Masih dokter hewan itu masih ada ini? Oh enggak. Saya begitu lulus dokter hewan saya tidak praktek. Oh. Tapi saya profesi saya peternak. Oh, tapi masih nyambung korelasinya ya. Ya, masih nyambung. Jadi justru terjun ke dunia dakwah itu mulai tahun 2005-an setelah belajar intensif mulai tahun 2000. Jadi waktu itu kita ngundang guru ngaji setiap hari di rumah. Oh. Setiap hari. Mulai Prof. Romrawi. Banyak ya, setiap hari ngaji, enggak ada kajian yang berbeda-beda ya. Iya. Yang berbeda-beda. Jadi saya memang kompetensi saya itu tidak linear ya. Ya. Apalagi dengan lembaga amil zakat, kemudian pimpinan daerah Muhammadiyah Sidoarjo. Betul. Masih ada satu lagi itu saya itu sekretaris BPH Umsida, dan itu nggak bisa saya tolak. Ya. Saya sebenarnya nggak mau, apalagi saya tidak punya latar belakang berkegiatan di akademisi kan. Ya. Waktu itu saya sudah ngotot tidak mau, tapi tetap saja dipaksa. Tapi saya terus terang punya 4 hal ya terkait dengan bagaimana amanah itu harus bisa kita tunaikan. Ya. Karena bagaimanapun, karena ini Allah yang memberi resep ya. Orang yang sukses itu orang yang harus menunaikan amanah dan janjinya. Kalau tidak, dia tidak akan sukses. Belum dikatakan sukses. Artinya satu kriteria untuk sukses itu enggak terpenuhi. Ya. Nah, kriteria sukses menurut Allah itu ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdausum ya khalidun. Ya. Jadi orang yang disebut sukses, Allah lah ini yang itu kalau dia mewarisi surga firdaus. Dan salah satunya adalah menunaikan amanah. Maka bagaimana supaya amanah itu bisa saya tunaikan? Ya. Padahal kompetensi saya tidak linear. Itu kuncinya ada 4. Dan itu sering saya sampaikan ke teman-teman Lasismu agar apa? Agar kita tidak punya rasa
rendah diri lah Ya, kira-kira minder gitu. ya, Minder ya, minder, betul. minder. Agar kita tidak minder, apapun kompetensi yang kita miliki, kuncinya 4. Amanah itu harus kita urus dengan cara mengurus yang terbaik. Jadi saya pakai us-us itu 4. Diurus, fokus, serius, dan terus-menerus. Continue. Jadi ada 4 hal itu. Harus serius dulu. Nah, kenapa harus itu? Itu semuanya terinspirasi dari kita ketika ngaji itu. Ya. Jadi di dalam surat Al-Kahfi yang terakhir itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya. Maka barang siapa ingin berjumpa dengan Tuhannya, barang siapa ingin berjumpa dengan kenikmatan yang luar biasa, kan begitu kan? Ya. Kesuksesan yang luar biasa. Sukses itu kan nikmat. Berjumpa dengan Tuhannya itu, dengan Allah itu kenikmatan yang Luar biasa. luar biasa yang tidak bisa dibayangkan dengan indera. Fal yakmal, kata Allah itu fal yakmal, maka berbuatlah. Nah, kira-kira kalau bahasanya urusan, maka lakukan sesuatu. Fal yakmal amalan sholihan, lakukan sesuatu dengan cara yang terbaik. Nah, itu namanya mengurus tadi itu. Ya. Harus diurus. Kayak podcast ini kalau nggak diurus kan ya nggak jalan kan, mati, nggak ada gunanya alat-alat yang kita punya. Berarti nggak bisa dengan maksimal. Dan harus diurus dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik itu tidak hanya di-share, tidak hanya di-publish kan gitu. Tapi nyasar nggak? Ya kan? Dengan segmented ya. Podcast kita ini nyasar ke berapa orang sehingga manfaatnya bisa diterima lebih banyak orang. Ya. Nah, kalau kita sekedar bikin kemudian tidak kita share ke banyak orang, ya nggak dilihat orang kan, manfaatnya sedikit yang orang. Manfaatnya kurang banyak. Kemudian wala yusrik bi ibadati. Kalau ingin berjumpa dengan kenikmatan yang luar biasa tadi itu harus fokus. Ya. Tidak syirik itu kan hanya satu fokus kan, kan gitu, fokus. Nah, kemudian serius. Serius itu insya Allah di surat Al-Ankabut yang terakhir. Waladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan bagi orang-orang yang jahadu itu yang sungguh-sungguh fina di dalam urusanku, saya kira kalau semua yang kita lakukan itu kita niatkan karena Allah, pasti bernilai kebaikan lah. Pasti itu urusan Allah. Mau politik, mau ekonomi, sosial itu semuanya kalau kita niatkan karena Allah, kita lakukan dengan cara yang terbaik, ada cara yang memang dituntunkan oleh agama, itu saya kira itu fina, itu urusanku, urusan Allah kan begitu ya. Allah berjanji dan bersungguh-sungguh lanah dia. Jadi kesungguhannya itu sampai pangkat 2 lah kira-kira kesungguhan. Maka sungguh akan serius. Jadi kalau orang yang serius, pasti kalau orang yang serius itu dia akan paham betul proses demi proses. Nggak mungkin setiap urusan itu nggak ada cobaan, nggak ketatap persoalan, itu nggak mungkin. Pasti akan ketatap dengan persoalan apapun lah. Kalau orang yang serius, karena dia mengikuti prosesnya, dia akan cepat bisa antisipasi karena dia mengikuti prosesnya. Maka kemudian Allah janjikan lanah dia naum semua. Sungguh-sungguh aku akan tunjukkan jalan-jalan, banyak jalan. Jadi sudah 3 kan ya? Diurus, fokus, serius. Nah, terus menerus itu bahasa Al-Qur'annya istiqomah. Itu insya Allah di surat Al-Hujurat. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu. Sungguh orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu Tuhanku dan dia istiqomah, itu kemudian Allah menyambutnya tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut kalian, jangan bersedih. Bahkan kita mendapatkan berita gembira berjanji dari janji Allah itu berupa surga. Maka itu yang saya pompakan ke diri saya sendiri. Jadi motivasi. Dan kemudian saya tadi terus terang banyak yang tanya itu tadi, termasuk beliau tadi tanya ke saya usianya berapa. Mungkin karena saya pakai sepatu putih. Usianya berapa, 62 gitu. Itu banyak yang nggak percaya gitu. Karena saya terus terang sampaikan teman, saya kira yang ada pada saya ya tinggal semangat saja lah. Kalau semangat sudah nggak ada, saya kira habis kan kita ya. Karena fisik kita kan sudah rapuh kan dibanding umur. Dibanding anak-anak itu kan pasti lebih ini. Orang itu kalau sudah tua ya,
tahu keplecok ya? Ya, Salah salah. injek saja Ya. itu bisa fatal kan? Fatal. Kalau anak muda kan masih bisa berkelit dan sebagainya ya. Jadi saya kira memang kita ini butuh apa ya? Butuh sebuah apa kalau bahasanya di pertanian itu demplot. Ya contoh lah kira-kira. Prototype lah. Harus memelihara semangat itu Nah, ya. harus semangat ada pemudaannya. prototype. Ya. Ya, saya sebagai pemimpin kalau pemimpinnya nggak semangat, gimana anak mudanya? Gitulah kira-kira Mas. Menarik kalau ini konsep sukses ada 4 As tadi ya. Nah, saya juga mungkin ini kalau saya berpikiran di balik orang yang punya kepemimpinan kayak kepemimpinan yang sukses itu mesti punya latar belakang atau banyak orang yang mempengaruhi lah. Bisa keluarga, bisa tokoh. Kalau Pak Ustadz ada beberapa orang yang mungkin menjadi tokoh untuk menjadi anutan. Iya. Jadi gini ya. Kita ini saya terus terang hidup mulai kecil dari keluarga yang tidak berkelimpahan kan gitu ya. Ya. Ya sering pas-pasan lah, pas-pasan. Bahkan dulu kalau ibu saya mau masak nasi itu kita yang minta ojo masak nasi tiwul jangan kan nasi tiwul itu kalau dikasih kuah itu meletra Saking seringnya sampai. Tapi dulu kita ini anak kecil itu sering outbound saya kira ya. Secara tidak langsung outbound. Dan nggak dilarang, coba bayangin. Yeah. Nggak dilarang. Jadi ketika kalau di Magetan itu ada namanya Kali Gandong ya. Itu banjir besar gitu ya. Loh kita ini bisa loh, berani loh di Berenang pinggir, enggak berenang, di pinggir itu mancing. Oh mancing. Padahal itu kalau kepleset sedikit itu amblas Nggak itu, kebawa karena arus. arusnya besar. Dan itu enggak ada yang larang. Kalau bahasa Jawa itu enggak ada yang ngaruh-ngaruh itu. Cari ikan, mancing, nembak burung, cari kertas. Jadi kita biasa kerja keras. Jadi kalau saya terus terang kalau ngurus sesuatu itu kalau lihat anak-anak muda sekarang kan Instan. iya maunya instan terus lelet Lebih mohon maaf. mudah. Minta mudanya toh. Enggak Fightingnya mau. enggak Ya ada. betul, fighting spiritnya Ya, kurang. fighting. Saya seringkali Karena lihat gitu kurang. Dan kalau zaman sekarang kan lebih banyak dimudahkan. Jadi ketika hal yang agak susah sedikit sudah agak berat. Dan itu ternyata itu doa kita, doa orang tua. Jadi kita ini sering ngomong begini, nak kan aja jadi uang susah kayak bapakmu. Sekarang hidupnya lebih enak, malah banyak persoalan baru. Banyak kita protek gitu ya. Jadinya ya tidak punya Ya. fighting spirit yang bagus tadi kan gitu ya. Nah, jadi saya punya modal itulah setidaknya. Dan saya di kepala saya itu enggak mau jadi pegawai dulu itu. Nah, karena kalau jadi pegawai itu dulu kan enggak bebas. Pilihan politik itu kan enggak bebas kan. Nah, saya pengen jadi pengusaha. Nah, kalau pengusaha kan saya harus butuh modal kan. Wah, saya tak kerja di swasta. Ternyata rangkaian itu kalau saya kilas balik kehidupan saya itu hampir semuanya itu menjadi nyata. Mimpi. Kadang guyon sama temen itu loh. Saya kan hidup di asrama waktu itu di EBB. Sekamar guyon. Hanya bercanda-canda itu ternyata terangkai menjadi nyata. Makanya padahal itu baru omong-omongan besok tuwek jadi makanya, apa gitu. Akhirnya terwujud gitu ya beberapa kalau Islam itu. mengajarkan bahwa ucapan itu adalah doa, maka menurut saya hati-hatilah. Dan saya yang sangat fatal ya, sangat fatal. Ketika Krismon itu saya termasuk orang yang lulus dari Krismon. Saya Era 98 itu. Iya 98. Saya kan beternak. Ayam saya waktu itu sudah sampai 50 ribuan. 30 ribuan. Itu di Magetan atau di mana? Di Blitar. Oh di Blitar. Saya sudah punya juga di Magetan. Waktu itu mau kita tambah lagi sampai 50 ribu. Masih 35 ribu itu kena Krismon. Akhirnya habis. Tapi bisa bangkit lagi setelah Krismon itu. Karena saya masih punya ayam. Bangkit lagi, harga telur itu 9.000 padahal 4.500 saja sudah untung. Jadi uang itu berkelimpahan. Titik baliknya. Saya berternak lagi waktu itu sampai 50.000.
saya bilang di keluarga termasuk sama nyonya, udah kita nggak usah beli ayam lagi, wes sakmene ae. Artinya 50.000 saja. Kalau punya uang kita beli tanah saja, beli rumah. Investnya nanti BE gitu ya. Barangkali seperti terjadi kerusuhan lagi, rumah bisa kita jual, tanah bisa jual untuk cadangan. Ya. Ternyata sampai sekarang tak pikir ini tanah rumah kejual terus buat ayam. Makanya saya sampaikan teman-teman, saudara, kalau ucapan itu bahaya. Makanya saya tentu tidak suka ya ketika bangsa ini dicekoi dengan wah kita sudah nggak bisa bergerak, kita dikuasai asing. Jangan membangun narasi itu dan jangan kemudian itu menjadi mindset kita. Sangat mengendurkan berbahaya. Pikiran, mengendurkan semangat. Betul. Sangat berbahaya itu nanti kelak bisa menjadi nyata. Kalau terjadi betulan nggak bisa bergerak. Oh, Indonesia akan runtuh. Iya. Seolah-olah itu tidak ada harapan, tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan ke depan. Itu sangat berbahaya menurut saya. Narasi-narasi negatif. Narasi negatif itu berbahaya. Mengendurkan pikiran kita. Karena saya mengalami sendiri gitu. Jangan sampai teman-teman mengalami hal yang sama. Iya. Cukup aku. Sukses dari dunia bisnis. Jadi saya teruskan ya. Dari saya kan dulu kerja di Covid ya, lama 11 tahun. Tapi sambil kerja saya sudah mulai pengusaha. Karena memang mimpinya kan jadi pengusaha dan itu menjadi nyata. Ya. Begitu titik balik usia saya 40 tahun 2000 itu saya mulai ngaji banyak ngaji. Otomatis bisnis saya kan terbengkalai karena saya enggak begitu ngurus mulai lagi bisnis itu. Dakwah. Nah, saya mulai fokus dan kemudian komunitas saya bergeser dari teman-teman pengusaha banyak Cinanya dulu teman-teman saya itu. Jadi saya kalau ngomong Cina itu ya lancar waktu itu. Waktu itu saya mulai bergeser, teman saya mulai ganti ustadz kan teman saya karena lingkungan saya ternyata membuat hidup saya juga bergeser juga itu. Karena teman-teman saya ustadz, saya itu kata dipanggil ustadz. Bukan, saya tidak terima namanya kan pengusaha. Karena teman-temannya banyak ustadz gitu, dia kan latah kan. Lah saya kalau manggil saya apa? Apalagi yang nggak tahu namanya kan. Manggilnya paling aman kan ustadz. Paling aman manggil ustadz. Jadi terbiasa. Dan bayangkan itu mulai tahun 2000 ya. Sekarang 2000, artinya kan sudah 20 tahun. 20 tahun lebih dipanggil ustadz. Makanya saya kalau terus terang begini. Saya kalau membangun, saya kan sering bersentuhan dengan panti-panti asuhan. Ya. Apalagi di Muhammadiyah kan ada 135 panti. Saya kalau sama anak-anak itu selalu saya tanya, nak kamu kalau besar pengen jadi apa? Karena saya pengen membangun mimpi mereka. Saya terus terang menjadi peternak itu karena terinspirasi oleh orang Pakistan yang tinggal di Magetan, namanya Jandas Khan, pelihara sapi. Justru orang Pakistan pelihara sapi di Magetan. Bayangkan, orang Pakistan datang ke Magetan hanya untuk pelihara sapi. Saya orang Magetan kok. Maka saya waktu itu ya pengen pelihara sapi. Tapi sekarang saya pelihara sapi potong, jandas sapi perah, jandaskan sapi perah. Waktu itu saya sudah bisa menghitung untungnya jandaskan itu berapa per liter, saya bisa menghitung. Jadi apa ya? Kalau kita punya mindset, punya pikiran, hati yang terbuka terhadap sekeliling, perjalanan panjang kita itu akan menjadi pengayaan pengetahuan dan pengalaman. Kecuali kalau kita menjadi orang pengkuh, sombong, perjalanan panjang kita nggak akan berpengaruh apa-apa, tidak menambah pengayaan pengalaman pengetahuan. Jadi apa yang menginspirasi ya saya kira orang-orang yang di sekeliling kita itu semuanya akan mengendorse kita ya, menginduksi ya, menjadi guru sekaligus. Makanya kemudian Rasulullah kalau mau tahu agama seseorang ya lihat siapa temannya kan gitu. Ya, siapa kumpulannya. Nah, orang yang hebat itu kalau dia bisa mewarnai kebaikan teman-temannya kan gitu. Itu saya kira hebat. Ketika orang bisa terjun di komunitas hitam gitu ya. Dan dia tidak pengaruh, justru dia mewarnai, wah itu lebih hebat lagi. Dan saya sepertinya tidak punya kapasitas untuk itu.
Saya sebetulnya sudah sejak lama itu diajak-ajak untuk berjuang di politik itu, tapi rasanya saya tidak punya passion ke sana. Passionnya nggak ke situ. passion ke situ. Balik lagi dari sisi bisnis, sukses terembus, kemudian ketika usia 40 memutuskan ternyata titik baliknya ke sini, ke arah dakwah dan ke arah keumatan. Itu apa yang sebenarnya membuat langsung ketika harus pilihan saya coba bergerak ke sini? Sebenarnya kalau dibilang sukses sebagai pengusaha sudah sukses itu. Jadi saya kira gini ya, kalau uang materi itu siapapun kan tentu seneng. Waktu itu saya ya seneng saja. Ya. Saya waktu belum berkegiatan dakwah itu, misalnya kita sekali makan 200.000, 300.000 itu seperti nggak ada persoalan. Iya, enteng saja. Ya. Karena memang ada kan, memang ada. Saya kalau sekarang sekarang ini rasanya saya ini butuh uang gitu. Saya ini butuh uang, apalagi berkegiatan dakwah kan butuh uang. Ya. Tapi saya juga nggak tahu ya, uang itu ketika menjadi pengusaha dan kemudian sekarang tentu berkelimpahan uang ketika menjadi pengusaha. Betul. Tapi saya merasa menikmatinya ya, secara menikmati secara batinnya berbeda. Saya merasa gini, saya kok sekarang ini rasanya seneng gitu loh. Artinya seneng itu ya, saya bisa merasa tidak menjadi beban dan bahkan mungkin tidak merasa capek lah kira-kira gitu ya. Karena setiap berkegiatan itu mindset saya itu saya bangun ini seperti jalan-jalan. Makanya kalau orang teman-teman awakmu iso tiba-tiba di luar Jawa, tiba di sana, tiba-tiba di sana. Mungkin karena pertama saya suka traveling, suka kuliner itu. Jadi saya kalau ngajak teman-teman itu tak bujui. Aslinya tak makan. Betul. Tak makan. Tak ajak makan, padahal aslinya itu tak ajak kerja sebetulnya. Tapi bahasa saya itu tak ajak makan. Jadi kita menipu menipu pikiran kita lah kira-kira gitu ya, mengelabui lah kira-kira gitu. Ayo rek, golek sate rek. Ada kira gitu. Tawaran paling menyenangkan kan diajak makan. Nah, kayaknya gitu. Susah ditolak kok. Jadi nanti kalau misalnya ke Magetan, misalnya gitu ya. Ke Magetan kan tempat lahir saya, jadi agak sering juga ke sana. Nanti kita kemana? Itu saya tawari anak-anak. Ke party atau ke sate gulai di Madiun itu kita sudah ada pos-posnya ya, yang menarik itu. Bahkan Ngawi, kalau Ngawi nanti di mana kan itu sudah ada. Pasuruan, Probolinggo sudah tahu lah titik. Jadi mengelabui. Jadi merasa ya senang saja. Dan sebetulnya itu kita itu tinggal milih sebetulnya. Karena Allah tuh selalu menghadirkan itu sesuatu itu berpasangan. Ya. Kondisi, situasi, ciptaan itu berpasangan. Saya yakin banyak orang yang hafal karena itu ada di surat Yasin, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul arham mimma la ya'lamun. Jadi maksudnya Allah telah menciptakan segalanya berpasangan. Saya terus terang belajar tentang ini itu dari Mbah Surono. Mbah Surono yang ahli vulkanologi itu loh. Ya. Mbah Surono itu melihat waktu itu letusan Gunung Kelut itu bukan sebagai musibah. Padahal media mainstream semuanya menyebut itu musibah, bencana. Saya cari itu kerugiannya berapa. Ternyata kerugiannya itu hanya sekitar 2 triliun, tidak sampai. Ya sekitar 2 triliun lah paling banyak. Itu rilisnya BPS Provinsi Jawa Timur loh. Bencana itu menghadirkan kerugian 2 triliun. Mbah Surono tidak menyebut bencana. Hebat kan? Ya. Wah, apa Mbah Surono? Loh, Gunung Kelut itu sedang melaksanakan perintah Allah. Jadi dia sedang melakukan kepatuhan dan ketaatan perintah Allah. Meletus tadi itu katanya. Dan sedang tidak menebar debu, tapi pupuk. Ya. Lalu saya menghitung. Menurut Mbah Surono itu 120 juta meter kubik pupuk yang ditebar. Saya hitung 120 juta meter kubik itu, saya tanya Mbah Google kan, 1 meter kubik itu berapa ton? Ternyata 1,5 ton menurut Mbah Google, 1 meter kubik itu. Jadi kalau 120 juta meter kubik
berarti 180 juta ton. Bayangkan 180 juta ton itu 180 miliar. Kalau saya hitung sekilo 1000 pupuknya, maka manfaat yang ditebar oleh Gunung Kelut berupa pupuk tadi nilainya 180 triliun. Bayangkan. 90 kalinya. Padahal kerugiannya 2 triliun kan? Ya, 90 kalinya kurang lebih ya kira-kira seperti itu. Ternyata orang yang bisa melihat seperti itu, Allah menyebutkan ulil albab. Hanya orang yang cerdas yang bisa melihat itu. Orang yang cerdas itu apa? Masih kata Allah lagi. Orang yang cerdas itu orang yang rasionalitasnya itu bisa mengembara jauh, sangat jauh, memikirkan penciptaan langit dan bumi ini, dan selalu dibimbing oleh Allah. Karena apa? Karena dia selalu mengingat Allah. Dan orang yang rasionalitasnya mengembara jauh dan selalu mengingat Allah itu, dia selalu pada ujung pengembaraan rasionalitasnya itu Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sehingga dia hanya bisa membangun mindset setiap peristiwa itu pasti ada manfaat. Karena apa? Karena dia meyakini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Tuhanku, tidak ada satu pun yang kau ciptakan yang sia-sia. Maka kalau saya menghadapi teman-teman yang angel ditoto, misalnya gitu ya, atau di rumah, nah ini bagian dari ujian kesabaran kita misalnya. Oh ini bagian dari ujian bagian dari ujian untuk mengangkat derajat kita. Jadi kemudian jangan kemudian setiap orang yang nggak cocok kita habisi gitu. Lah ujian kita apa? Justru tantangan malah. Betul. Justru itu tantangan kita untuk berbuat sesuatu melahirkan kebermanfaatan buat dia. Tapi kalau menyenangkan misalnya hal yang indah begini ya, otomatis insya Allah akan memudahkan kita bersyukur, ya kan? Dan kemudian ya kita bisa belajar, ya kan? Kalau ada orang sukses di sekitar kita, kalau ada orang hebat, atau ada orang menyenangkan di sana, kita bisa belajar bagaimana kita juga bisa seperti dia. Ambil ATM. Betul. Jadi agar hidup ini indah itu, makanya kemudian oleh Allah itu orang itu, kita ini seringkali begini loh, termasuk tadi loh, bagaimana kita bisa membangun pikiran kita gitu. Ini kita ini dikuasai asing dan ya kalau tidak mau dikuasai ya bergeser toh, bergerak. Kalau tidak mau dikuasai, lambat sekali-sekali sampai menguasai ya. Dibalik, ditantang diri kita, di-challenge diri kita, kan gitu. Maksud saya gitulah kira-kira. Harus tetap semangat, apalagi kita menjadi orang yang berpancasila, yang berketuhanan. Harusnya kita itu punya optimisme yang tinggi karena apa? Karena kita punya sandaran yang maha kuat itu, kan gitu kan. Nah, mari kita yang begini-begini, mari kita apa istilahnya ya, kita sosialisasikan ke anak-anak kita lah, ke teman-teman. Berjuang sih durung apa-apa wis. Gak jodoh aku gagal sekali 2 kali wis ngomong gak jodoh. Kalau ini menarik bagi saya ini. Ketika dunia sudah berubah, platform digital sekarang adalah eranya. Dalam konsep dakwah, dalam konsep keumatan, konsep apa untuk memberikan banyak manfaat sudah banyak cara. Salah satu sekarang karena lagi tren adalah digitalisasi di banyak bidang. Ini saya pikir kalau Ustadz ini sudah melebihi lah dari itu. Bukan saja menggunakan tapi sudah memanfaatkan untuk data, untuk pemanfaatan teknologi yang informasi itu untuk kepentingan yang lebih bermanfaat banyak. Dan itu bagi saya luar biasa dengan orang yang mohon maaf ya usia segitu tapi masih melek IT itu bagi saya ini berkah betul gitu. Saya itu dulu diketawain sama teman saya. Saya punya kawan tuh wartawan. Wah kalau nulis jago. Sampai kemarin apa nulis di Facebook gitu dia selalu bilang gitu saya. Nulis di Facebook itu cuma sekian kalimat ya, pengennya tuh saya nulis berupa artikel kalau bisa malah buku. Ternyata teman saya yang penulis tadi hari ini tadi cuma juga nitip ke saya tulisannya untuk di-share di Facebook saya. Artinya gini,
ternyata semuanya itu sekali lagi bahwa ada manfaatnya ya. Nah, saya banyak melihat karena saya juga ngurusi pimpinan daerah Muhammadiyah ya. Bagaimana agar sekolah-sekolah kita itu bisa berjalan dengan baik kan gitu ya. Walaupun pandemi. Baik itu proses belajar mengajarnya, kemudian PPDB-nya. Nah, ternyata pandemi ini mengajarkan kita untuk aware dengan digital karena kita ada keterbatasan kan untuk bergerak bertemu. Nah, mau tidak mau maka harus apa yang kita lakukan atau apa yang kita maui itu kan harus pesan itu kan harus sampai ke audiens. Lah supaya harus sampai ke audiens kita pakai apa? Pakai medsos, pakai segala macam gitu kan. Nah, menurut saya yang lebih efektif itu kalau saya punya nomor kontak orang per orang dan kemudian saya share apa yang kita maui. Mungkin bisa dakwah, pembangunan database-nya itu ya lebih dulu. Ya. Jadi saya terus terang begini, saya tidak pernah menolak ketika saya dimasukkan grup BA itu. Saya tidak pernah menolak. Dan insya Allah saya tidak pernah keluar. Bahkan saya sangat tidak nyaman di situ karena isinya cuma caci maki. Saya juga tidak. Insya Allah saya tidak akan keluar. Karena apa? Begitu saya dimasukkan di grup BA dan kemudian grup BA kan bisa 250 kan? Ya, 350 maksimal ya. Kalau di situ ada 250 orang dan saya dimasukkan ke situ, secara gratis saya dikasih data 250 orang data. Jadi gratis itu. Gratis itu. Jadi maksud saya gini loh. Mari kita lihat semua itu yang ada di dari sisi yang kebermanfaatan apa yang bisa kita ambil. Mungkin kondisinya sangat buruk. Bahkan saya ini sering dikompori sama Pak Tamhid. Pak Tamhid itu pimpinan PWM, sekretaris PUD Jatuh. Sampean harus bisa melihat bahwa di setiap musibah itu harus ada berkah. Dan setiap bencana harus ada karunia, bisa melihat karunia. Seperti yang diajarkan Mbah Surono tadi. Ya. Jadi kita selalu menghadapi persoalan itu biar tetap semangat, optimis. Iya kan, kalau ada berkah kita kan semangat kan. Kalau orang bilang gini, pandemi itu memaksa teknologi lebih maju 5 tahun atau 10 tahun ke depan. Berkahnya bagi kita kalau kita mampu beradaptasi tentu ya kan. Kalau kita tidak mau bergerak, kalau kita tidak mau berubah seperti tadi, sudah jelas miskin itu nggak enak, ya kan? Tapi kemudian kan ngomel, tapi nggak pindah, apa bisa berubah kan gitu kan? Nah, kalau dengan ngomel berubah ya silakan jalani ngomel kira-kira gitu. Ada orang yang bilang gini, mangan turu jaluk akan indah pada waktunya, turu terus aja. Ya, terus terang jadi orang miskin itu nggak enak lah saya siapapun itu jadi tantangan. Iya. Katanya kalau jadi orang miskin itu salah kita. Ustadz, ini terkait dengan sekarang sudah di PDM di Muhammadiyah. Ini konsep yang mau jenengan bawa, konsep sebagai pengusaha sukses, konsep bilasisme sukses. Ini akan dibawa juga ke Muhammadiyah atau dengan pendekatan lain? Jadi gini, saya ini sekali lagi karena kita ini banyak teman ya seluruh Indonesia. Saya ini kemarin tuh punya pelajaran yang luar biasa dari teman Jawa Tengah. Ustaz, saya kan menggantikan ya karena periode saya itu kan gak panjang menjadi ketua PDM tuh, mungkin ya setahun lebih dikit lah. Dan itu sudah berjalan, tinggal sisa 10 bulan atau setahun lah, tidak sampai. Saya pengen mengajak teman-teman itu untuk fokus di 3 Golden Goals namanya. Dan itu menjadi core-nya Muhammadiyah. Ada pendidikan, kesehatan sama masjid. Jadi sekolah, rumah sakit, masjid. Saya terus terang fokus di situ. Jadi saya sekarang ini lagi fokus dandani sekolah-sekolah kita. Kita ini kadang-kadang begini loh. Kita ini seringkali merasa hebat gitu ya. Tapi hebat itu ketika dikompar dengan siapa? Hebat ketika dikompar dengan yang enggak hebat, ya hebat beneran kan gitu ya. Kita merasa kita hebat, tapi kalau dikompar dengan yang lebih hebat, ya jadi enggak hebat, ya biasa saja kan begitu. Tergantung kita melihatnya dari sisi mana itu. Kita harus melihatnya kan secara keseluruhan kan gitu ya. Wajah kita di pendidikan itu
di Sidoarjo seperti apa sih, peran kita berapa persen sih, kan gitu loh. Saya terus terang pengen membangun itu loh, membangun itu. Jadi karena apa? Karena sesungguhnya ya ini kan amanat untuk didirikan negara ini kan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau Muhammadiyah berperan di situ kan hebat. Ya. Hebat. Kalau kita ada di track itu, track mencerdaskan bangsa. Tapi saya seperti teman-teman melihat saya ketika saya dari dunia bisnis kemudian ke dunia dakwah, teman-teman tuh sering bercanda, Jainul sekarang sudah on the right track. Saya kadang-kadang tertawa juga. Karena apa? Karena ternyata ketika seseorang di tempat yang benar atau orang menyebut on the right track tadi, jalur yang benar, dia tidak otomatis menjadi right. Enggak otomatis itu. Jadi kalau seseorang itu di jalan yang benar itu, dia tidak otomatis. Tergantung apa yang dia lakukan, rekam jejak apa yang ditorehkan di situ. Iya kan? Output manfaatnya itu mungkin yang dinilai. Apalagi kemudian sekarang orang mengukur itu sudah tidak output lagi kan, bahkan impact. Jadi dampak apa yang dia lakukan. Jadi kalau mungkin itu yang bisa punya pikiran cerdas itu Sandiaga itu pikirannya Sandiaga Uno itu dengan input yang kecil harus bisa menghasilkan impact yang besar. Rata-rata orang bisnis kan begitu kan, investasinya ojo gede-gede tapi hasilnya gede kan gitu. Lah seringkali kan kita tidak mengukur itu, apalagi kemudian tidak punya data. Kalau sudah tidak punya data apa? Seperti yang tadi saya sampaikan ke jenengan. Saya ini sudah punya website, saya sudah punya YouTube, saya sudah punya medsos di IG Lah IG jenengan tuh berapa pengikutnya, followernya berapa? Hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban kita sudah bermain medsos. Tapi sejauh mana impactnya? Jadi aset kita berapa di situ kan harus terukur kan, harus terukur. Sekarang kan berbasis data, jelas semua ukurannya. Jadi sekali lagi, dan itu tadi kan salah satu ciri sukses adalah menunaikan amanah dan janji. Yang kedua adalah meninggalkan kesia-siaan. Jadi kalau mau sukses harus selalu yang kita lakukan itu terukur. Terukur itu ada sesuatu yang disebut tadi loh, output. Artinya output itu kebermanfaatan kan, kebermanfaatan yang bisa dinikmati oleh rakyat masyarakat. Kemudian mungkin kosnya kecil, atau bahkan nggak ada kosnya, kan gitu ya. Kita ngurus Muhammadiyah misalnya nggak ada gajinya, kita hebat ya ngurus Muhammadiyah nggak ada gajinya, belum tentu loh. Kalau kemudian eksekusi yang saya lakukan justru meruntuhkan yang ada, menghancurkan yang ada, itu bukan hebat lagi, iya kan? Betul. Walaupun nggak dibayar. Karena apa? Karena semuanya itu harus terukur, harus meninggalkan kesia-siaan. Kalau kita mindsetnya, aksi-aksinya itu selalu terukur dengan meninggalkan kesia-siaan, pasti kebermanfaatan yang muncul, iya kan? Betul. Kalau seseorang sudah punya mindset dan kemudian setiap eksekusinya itu meninggalkan kesia-siaan, pasti yang akan muncul kebermanfaatan. Dan itu kemudian kalau menjadi sebuah rangkaian, dia akan terjaga menjadi orang baik. Karena orang baik itu ukurannya ada manfaatnya nggak yang ditebal, kan begitu. Jadi saya terus terang dalam ini udahlah, pokoknya dimanapun kita ini punya peluang untuk menjadi orang baik, kan gitu kan? Betul. Tidak hanya ketika berangkat haji, berangkat umroh, berangkat ke masjid, bahkan ke politik, di lingkungan terdekat pun sudah memberikan manfaat. Ya. Oke, tadi ke program Muhammadiyah adalah sekolah, rumah sakit, masjid. Itu target utama ya. Itu di Sidoarjo saja. Dan ketika dengan saya nanti ganti lagi ya, insya Allah mungkin ganti lah. Karena
dan itu harus ada wujudnya gitu loh. Jadi kita ini seringkali hanya menghadirkan apa istilahnya ya, narasi ya. Narasi itu harus ada eksekusinya menurut saya. Ya. Artinya kita itu menghadirkan wajah wujud nyata sebuah aksi kebermanfaatan. Meninggalkan legacy ya. Jadi saya terus terang ini saya kejar terus bagaimana agar sekolah kita itu setidaknya efisien. Jangan ada ruang yang kosong karena kurang murid. Iya kan? Karena kurang murid kan kebumadiran. Iya. Sekarang misalnya Kelasnya udah besar, ternyata muridnya kurang. Misalnya saya punya ruangan kelas itu 10, yang ditempati cuma 8. Ya. Yang 2 kan kemubadiran, nganggur. Itu investasi, itu uang umat. Saya sampaikan begitu. Sekarang ya, saya ini kan pengusaha. Kalau saya investasi miliaran dan kemudian nggak ono hasilnya, mau nggak uang kita digitukan? Kalau dari hitung-hitungan bisnis jelas enggak. Kan nggak mau kan? Kalau uang kita miliaran diinvestasikan kemudian tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan kebermanfaatan, tentu kita kan nggak mau. Ya. Normal itu pasti. Itu iya kan normal. Nah kenapa kemudian ketika itu uangnya umat, uangnya orang banyak, kita Tanggung jawabnya lebih besar harusnya lebih serius daripada ngurus pengelolaannya. uang kita sendiri kan? Iya. Nah gitu loh maksud saya. Dan itu ya harus kita sampaikan lah. Ya. Masalah berubah itu nanti kan Allah kan. Setidaknya kita sudah ngomong lah. Gitu Mas. Saya pikir luar biasa. Hari ini banyak betul manfaat yang kita dapatkan. Ustadz, terakhir saya ingin tahu ini rencana Ustadz ke depan. Ini saya pikir semua yang dilakukan Ustadz ini insya Allah akan sukses loh. Ustadz masih punya sesuatu atau ingin harapan apa yang ingin diwujudkan? Saya ini kadang ngomong sama teman-teman ya, bahkan saya juga banyak belajar ya dari orang yang sepuh-sepuh gitu ya. Orang kan pengen menjadi juara siapapun, artinya juara itu ya orang sampai finish keluar menjadi juara, kan gitu ya, menjadi pemenang. Nah kita kalau belajar ke pelari cepat itu selalu disebut sprinter kan ya. Ternyata pelari cepat itu ketika menjelang finish dia melakukan sprint dengan cara menjatuhkan badannya. Ya. Pokoknya dipaksa. Kalau orang menjatuhkan badannya pasti dipaksa dia akan lebih cepat lagi supaya nggak jatuh kan gitu. Ya. Padahal fisik kita sudah nggak cukup kuat ketika mau capai finish itu. Maka terus terang saya pengennya bahwa menjelang finish saya itu, kalau 62 kan pasti menjelang finish. Justru harus banyak aksi yang kita lakukan. Investasi tabungan nanti bekal. Jadi harus dipercepat. Malah aksi-aksi itu harus dipercepat, dipercepat kan begitu. Nah, bagaimana dengan teman-teman kita yang sudah banyak cara ternyata, misalnya fisik kita sudah kuat, misalnya tinggal di rumah saja, atau bahkan tinggal di tempat tidur ya bisa bergerak, dia masih bisa melakukan sprint. Dengan apa? Lesannya berzikir. Jangan malah mengumpat kan gitu kan. Ketika seseorang diberi cobaan hanya bisa tidur saja, itu justru dari lesannya, dari pikirannya terus berprasangka baik kepada Allah, lesannya terus berzikir kan? Mungkin juga jari-jarinya digerakkan untuk berzikir. Itu termasuk sprint menurut saya. Sprint sesuai dengan kapasitas yang Allah karuniakan ke kita. Nah saya ini loh masih bisa kemana-mana. Harusnya bisa lebih memberikan manfaat. Betul. Makanya kalau harus bergerak kemana-mana gitu ya sudah jamaknya kan itu. Karena itu nanti kembalinya ke kita juga. Itu Mas. Luar biasa hari ini, ilmunya banyak. Saya doakan Ustadz tetap sehat, bisa selalu memberikan banyak manfaat untuk umat. Sekali lagi sukses untuk Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.